Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para audiens saya dari berbagai tempat, baik yang di Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Brazil, bahkan di Amerika Serikat ya, kan ada 40 negara yang mendengarkan YouTube channel saya ini. Pagi ini saya ingin membahas tentang kritik atas alam Melayu yang saya temukan sejarahnya dan cukup menarik untuk dibahas ya, karena ini adalah sebuah diskusi yang menurut saya kita bisa tanggapi dengan kepala dingin berdasarkan kenyataan yang ada. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, mari kita dengarkan sebuah lagu yang menurut saya ini sangat-sangat menarik dan sangat terkenal di Indonesia. Oke, kita pasti semuanya udah pada familiar dengan lagu ini ya. Mari kita nyanyikan atau kita dengarkan bersama-sama. Dan ini lagu yang sudah kita kenal sejak kita masih di TK ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang bangsa Indonesia yang bangsa bahari. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, tadi kalau kita dengarkan lagu yang berjudul Mari ke Laut, atau biasa kita kenal dengan Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Jadi kalau kita resapi dan kita dengarkan lagu itu yang diciptakan oleh Ibu Sud, ini betapa lagu ini menggambarkan kegagahan, keberanian bangsa Indonesia Nusantara sebagai seorang pelaut. Jadi digambarkan nenek moyangku adalah seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, dengan ombak diterjang tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Nah, kemudian digambarkan lagi oleh bait kedua bahwa angin bertiup di pantai, maka terkembanglah layar. Perahu-perahu siap mengarungi samudra. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Jadi saya menemukan sebuah fakta bahwa Kepulauan Nusantara Indonesia itu kan bentuknya gugusan dari gugusan pulau-pulau ya. Dan gugusan pulau-pulau ini merupakan tempat terbaik untuk berlatih. Jadi gugusan Indonesia, kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga jumlahnya 17 ribuan. Itu merupakan tempat exercise yang sangat baik sekali bagi bangsa Indonesia Nusantara untuk mengarungi samudra. Dan ini tradisi mengarungi samudra itu merupakan tradisi yang sudah dilakukan berabad-abad sebelum Masehi. Karena apa? Karena selain letaknya yang terpisah oleh pulau, jadi gugusan Kepulauan Nusantara itu kan terpisah oleh pulau-pulau. Nah, ini mendorong nenek moyang kita untuk melakukan perdagangan. Karena apa? Karena di Indonesia ini setiap daerah atau tiap pulau itu punya keunikan tersendiri akan komoditasnya ya. Seperti Jawa, kita kenal dengan Jawa Dwipa, merupakan penghasil beras terbaik. Kemudian di Pulau Sumatera menghasil tanaman perkebunan. Kemudian di Maluku penghasil rempah-rempah. Jadi perdagangan ini sudah dimulai sejak zaman dahulu kala, bahkan ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi menurut catatan sejarah,
yang mengarungi samudra yang luas itu adalah para nenek moyang kita di Nusantara ini ya. Karena apa? Karena mereka sudah berlatih di dalam negeri Indonesia, mereka membuat kapal-kapal yang sangat besar yang menerjang ombak. Dan bagi mereka ombak itu bukan musuh. Mereka tidak takut dengan ombak. Bahkan ketika angin kencang itu akan dikembangkan layar untuk mengarungi samudra yang luas ini. Jadi kembali kalau saya membantah pernyataan alam Melayu yang katanya menguasai luasnya itu sangat luas dari Madagaskar sampai Australia bahkan Indonesia, itu dasarnya dari mana ya? Karena Malaysia atau Semenanjung Medini itu kan cuma segitu aja luasnya, bahkan sama Sumatera, luas Sumatera. Terus apa mereka punya tradisi mengarungi Nusantara ya? Karena Malaka itu dari dulu hanya dikenal sebagai kota transit ya. Sedangkan yang berdagang itu adalah orang-orang Indonesia. Orang Indonesia yang berdagang rempah, berdagang kapur barus, berdagang hasil-hasil bumi yang luar biasa, merupakan produk-produk terbaik di dunia. Bahkan digambarkan pada era perdagangan rempah itu, nilai rempah itu sama bahkan lebih tinggi daripada emas. Jadi di sini saya mempertanyakan alam Melayu itu dari mana gitu. Karena yang mengarungi samudra yang luas ini adalah bangsa Indonesia. Terus dari mana terbentuknya tamadun Melayu juga? Karena tamadun atau peradaban itu dikerjakan oleh orang-orang yang punya budaya yang tinggi. Dan terbukti sampai sekarang kita bisa lihat peninggalan dari leluhur kita. Ada Candi Borobudur yang sangat megah, ada Candi Prambanan yang sangat indah, dan bahkan ada Gunung Padang yang merupakan piramida tertua di Indonesia ya. Itu catatan sementara. Dan itu sudah membuktikan bahwa kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara sudah tersebar sedemikian luas ke berbagai penjuru dunia. Jadi yang ada adalah budaya Nusantara Indonesia. Nah kalau budaya Melayu, tamadun Melayu yang luasnya cuma sebesar itu ya, kalau di Majapahit disebutnya ujung tanah atau Semenanjung Medini, itu dari mana klaimnya? Klaim bahwa alam Melayu meliputi Indonesia Nusantara, ya itu dari mana juga? Karena yang punya tradisi menjelajah itu adalah bangsa Indonesia. Jadi saya di sini ingin membantah pernyataan para profesor atau petinggi di Malaysia tentang alam Melayu maupun tamadun Melayu dari mana. Kita buktikan bahwa kalian memang punya budaya yang sangat tinggi seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan atau Gunung Padang. Dan itulah bukti kebesaran bangsa kami. Jadi di sini saya ingin mempertanyakan dan mengkritik dari mana asalnya alam Melayu dan tamadun Melayu itu, atau Melayu Mahawangsa atau whatever. Atau kalau kalian mau bikin itu, saya minta keluarkan Indonesia Nusantara dari konsep itu. Jangan masukkan kami. Kami dari dulu sudah punya budaya sendiri. Budaya kami itu adalah budaya Nusantara yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hentikan klaim-klaim yang nggak ada dasarnya itu ya. Dan kalau kalian pengen mengklaim, galilah kebudayaan kalian sendiri. Dan satu lagi catatan, bahwa pusat peradaban Melayu itu sesungguhnya berada di Riau dan Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi ya saya di sini ingin mengkritisi sekaligus bertukar pikiran, dan saya harap netizen yang ada ikut berpartisipasi dalam menjawab ketidakbenaran atau hoax berita yang beredar selama ini. Apalagi berita ini juga sudah mempengaruhi generasi Malaysia ya, generasi muda Malaysia, sehingga mereka menganggap dirinya paling hebat. Oke, jadi nanti di kolom komentar bisa kita berdiskusi ya, tidak dengan marah-marahan atau dengan emosi, tapi kita berdiskusi untuk mencari kebenaran. Demikian teman-teman yang ada di mana saja, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Brunei, Philippines, dan everywhere. Terima kasih for your attention. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam channel ini, baik yang sudah memberikan like, komen maupun share.
Mudah-mudahan menjadi amal ibadah semua bagi teman-teman. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuhun, mauliyate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.